Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Di video kali ini saya mau ini guys, review update hasil perintisan bang pakan singkong karetan yang sempat saya tanam beberapa waktu lalu guys. Jadi sekarang saya mau lihat sudah seperti apa kondisinya saat ini. Nah ini guys, salah satunya yang sempat saya tanam kemarin. Sekarang sudah seperti ini guys. Alhamdulillah ini sudah ada satu tunas yang cukup besar. Dia besar sendiri guys daripada yang lain. Kemudian ada satu, dua, tiga, empat yang masih kecil ini guys. Mudah-mudahan segera menyusul yang ini bisa segera besar. Alhamdulillah guys sudah mulai tumbuh. Kemudian selanjutnya ini lagi guys. Nih kalau yang ini serempak guys. Besarnya hampir sama. Jadi ini tumbuh juga ada kurang lebih berapa ini 5 tunas guys. Ada 5. Alhamdulillah pada tumbuh guys. Nih cukup banyak juga tunasnya karena kemarin apa namanya banyak ranting atau cabangnya ini yang tak biarkan, tidak saya potong full. Jadi biar lebih banyak dan akhirnya tumbuh juga guys. Nah ini lagi. Ini malah lebih banyak guys tumbuh tunasnya lebih banyak lagi. Ini ada 1 2 3 4 5 6 pilih 10 guys. Dalam satu stek batang bisa menghasilkan segini banyak guys tunasnya. Ini nanti kalau sudah besar alhamdulillah langsung banyak guys ini dapatnya. Tapi harus bersabar, mungkin harus menunggu 4 atau 5 bulan mungkin ya baru bisa dipanen dari jangka waktu sekarang. Karena ini masih sangat muda guys, tapi alhamdulillah pada tumbuh dan ini banyak sekali guys. Sampai 10 kurang lebih alhamdulillah. Lalu selanjutnya jagungnya keinjak. Oh, di sana sudah, masih ada guys. Masih ada lagi. Nih. Nih guys. Ini ada satu lagi. Yang ini hampir sama sih dengan yang sebelumnya. Pertumbuhannya ukurannya cukup lumayan, sudah mulai tinggi tunasnya. Cuman ini hanya ada 2 4 8 guys. Nah, tapi alhamdulillah tumbuh juga hampir berbarengan dengan yang lain. Tapi yang paling super itu yang tadi guys, yang ada 10 cabang di sana tadi itu. Alhamdulillah guys pada tumbuh. Ini yang cabangnya saya biarkan banyak guys. Maksudnya apa namanya, cabang atau ranting yang ini kan tak biarkan. Kemudian ada juga kemarin yang saya tanam itu hanya batangnya saja guys. Coba kita lihat juga kondisinya sekarang seperti apa. Pasti berbeda guys. Lebih cepat kalau menanam stek singkong itu dengan ranting-rantingnya seperti itu guys. Jadi tumbuhnya tunas baru itu banyak. Kemudian dia juga cepat tumbuh daripada yang hanya kita tanam dengan batangnya saja guys. Itu relatif lebih lama sih. Coba saya kasih tunjuk ya. Nah ini guys, ini yang kemarin kita tanam hanya batangnya saja guys. Nah seperti ini, dia hanya muncul satu tunas guys. Itu pun masih sangat kecil, beda dengan yang tadi yang sudah sangat apa ya, subur. Kalau ini pertumbuhannya agak lama guys, nanam hanya batangnya saja seperti ini. Apalagi ini batangnya sudah cukup tua, sehingga memang memakan waktu lebih lama sih untuk menumbuhkan tunas baru. Jadi teman-teman kalau mau menanam stek singkong karet itu pilih bibit atau batang yang masih agak muda, jangan yang terlalu tua kalau mau cepet tumbuh. Cuman balik lagi ada plus minusnya guys. Kalau yang kita tanam batangnya besar seperti ini kan
apa ya, keuntungannya itu kalau nanti ini sudah tumbuh guys, kita langsung mendapatkan apa ya, satu buah pohon yang sudah memiliki batang dengan ukuran yang besar guys. Jadi untuk kekuatannya sendiri misalkan ada angin yang kencang ataupun guyuran hujan yang sangat lebat gitu kan, itu dia mampu bertahan lebih apa ya, lebih baik guys daripada yang kalau batangnya masih kecil dan masih muda seperti itu guys. Cuman kelemahannya sendiri ya ini, untuk tumbuhnya sendiri dia relatif lebih lama dibandingkan dengan bibit stek yang masih muda guys. Hanya saja kelemahannya kalau masih muda dia nanti ketika tumbuh batangnya itu masih kecil guys, sehingga untuk bisa kuat dan besar seperti ini juga membutuhkan waktu yang agak lama guys. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sih, tergantung teman-teman sukanya yang seperti apa. Tapi kalau teman bibitnya banyak ya tanam aja semua nggak apa-apa guys. Nah ini sama seperti eh, yang di bawah tadi, dia tunasnya masih kecil guys, karena emang ini batangnya sudah tua, sudah sangat besar ini guys, kurang lebih diameter berapa ya, 5 cm mungkin ini. Nah tunasnya itu pun hanya sedikit guys, ini 2, oh 3, ada yang kecil sekali baru mau tumbuh nih guys. Alhamdulillah. Nah tuh guys, kemudian ini ada yang sangat aduh lambat sekali guys pertumbuhannya, ini masih sangat kecil sekali. Oh ya, ini mungkin untuk pembelajaran saya juga guys, sepertinya nanti kalau mau nanam lagi yang baru untuk steknya, kalau bisa jika ada apa ya, ranting ataupun batang yang kecil seperti ini guys, itu mending kita potong saja guys, potong di sini, yang jangan dibiarkan seperti ini guys. Ternyata dia tumbuhnya dari sini guys, saya kan minginnya tuh ya dari batang yang besar sini tumbuhnya tunas tuh guys, supaya lebih kuat gitu kan, tapi ternyata dia tumbuhnya dari ranting yang kecil ini guys. Nah itu kan gimana ya, kurang kurang kuat sih menurut saya. Nanti kalau dia sudah besar ini kan bisa-bisa kalah terus patah gitu kan, sayang sekali guys. Nah mungkin untuk pembelajaran saya juga ke depan kalau mau nanam lagi ini, jika ada masih tersisa stek yang apa, ranting ataupun batang yang kecil sepertinya akan saya hilangkan guys, supaya nanti tumbuhnya dari batang yang lebih besar ini saja, seperti itu guys. Kemudian ini lagi masih sangat aduh kecil guys, ini sama guys kesalahan saya. Jadi ranting yang kecil ini kemarin nggak saya hilangkan sekalian, sehingga tumbuh tunas baru itu dari sini guys. Jadi sifat singkong karet ini menurut saya guys, dia untuk tunas baru itu akan lebih cepat tumbuh dari apa ya, ranting yang paling muda guys. Maksudnya itu di bagian paling atas gitulah, paling pucuk. Dia akan lebih cepat tumbuh daripada ranting bagian bawah yang sudah lebih tua dan lebih besar, itu dia akan sulit tumbuhnya seperti yang sana tadi tuh guys. Sehingga kalau yang terlalu kecil seperti ini, itu kedepannya kalau mau nanam lagi dihilangkan saja guys, kita potong gitu aja, dengan tujuan nanti tunasnya itu tumbuh dari batang yang besar ini guys, sehingga apabila sudah tumbuh besar lebat itu tidak akan rawan patah guys. Kemudian ini, oh ini guys, ini sama kesalahan saya guys, masih tak sisakan ranting-ranting yang kecil seperti ini. Harusnya kemarin saya potong sampai sini ya, tapi nggak apa-apa guys, karena sudah terlanjur dan sudah terlanjur tumbuh ya, mudah-mudahan bisa tumbuh lebih subur lagi dan kuat. Kemudian mana lagi ya, oh ini guys, ada juga yang belum tumbuh guys, ini jadi sangat lama emang guys. Oh ini sudah ada guys, sudah ada bakal mata tunas yang tumbuh, tapi ini masih sangat kecil sekali, baru saja muncul. Ini sangat lama guys, padahal nanamnya itu berbarengan sih, hampir semua tadi yang sudah kita rekam itu saya nanamnya bersamaan guys, tapi ada yang masih seperti ini keadaannya guys. Jadi memang itu tadi guys, balik lagi, karena emang batang yang seperti ini itu sudah tua, dia memang sulit untuk memunculkan
tunas yang baru guys. Memang bisa, tapi memang memakan waktu yang lebih lama ketimbang tunas-tunas yang masih muda seperti yang tadi tuh guys, yang sangat banyak tumbuh tunas baru itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi guys di bawah sana kemarin yang sempat kita tanam itu, tapi mungkin cukup di sini dulu guys, karena hampir sama sih hasilnya. Pokoknya rata-rata yang hanya batangnya saja dia tumbuhnya itu memang masih kecil-kecil seperti ini guys tunasnya. Bahkan ada yang baru bakal seperti ini. Memang lama guys kalau yang hanya batangnya seperti ini. Nah, ini juga. Tuh guys, di sana lagi ada. Nih. Kemudian di sana juga ada guys. Nah, kesimpulannya setelah beberapa waktu tanam ini ya, hampir 1 bulan mungkin ya waktunya ini, tumbuh apa, percepatan tumbuhnya itu lebih cepat yang bibit yang masih muda guys daripada yang batang yang besar dan sudah tua seperti ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin mau menanam singkong karet, saya sarankan untuk memilih bibit yang masih agak muda guys. Dan untuk tambahan lagi, kalau bisa ranting-ranting yang sudah bercabang seperti ini jangan dipotong guys, biarkan saja, tapi dengan catatan jika ada yang ranting kecil-kecil seperti ini dihilangkan saja guys, dipotong segini gitu, supaya nanti tumbuh cabang dari sini, kemudian juga ada tumbuh yang dari sini gitu guys, sehingga hasilnya bisa bagus seperti yang di atas tadi guys. Nah, seperti itu aja sih sarannya untuk penanaman singkong karet supaya mendapat hasil yang memuaskan. Nah, oke, demikian guys di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.